Jakarta adalah kota yang hampir tidak pernah berhenti bergerak. Bahkan ketika sebagian besar orang sudah pulang dan lampu rumah mulai dipadamkan, ribuan gedung tinggi masih menyala dengan cahaya putih dari lantai-lantai atasnya. Aktivitas memang berkurang setelah tengah malam, tetapi kota ini tidak pernah benar-benar sunyi. Selalu ada suara kendaraan di kejauhan, selalu ada lampu yang tetap menyala, dan selalu ada seseorang yang masih bekerja di balik dinding kaca. Namun justru di antara ribuan gedung itulah cerita-cerita aneh paling sering muncul. Banyak kisah di Jakarta tidak berasal dari rumah tua atau hutan gelap, melainkan dari gedung perkantoran modern, apartemen bertingkat, rumah sakit besar, dan pusat perbelanjaan yang terlihat sangat normal pada siang hari. Tempat-tempat yang dipenuhi manusia selama belasan jam setiap hari, tetapi berubah drastis ketika sebagian besar orang sudah pergi. Beberapa petugas keamanan gedung perkantoran di kawasan Sudirman dan Kuningan pernah menceritakan pengalaman yang hampir sama. Mereka sering menerima laporan dari sistem lift yang bergerak sendiri menuju lantai tertentu, padahal tidak ada kartu akses yang digunakan dan tidak ada orang yang menekan tombol. Ketika dicek melalui kamera pengawas, lift memang terlihat berhenti di lantai tersebut. Pintunya terbuka selama beberapa detik, lalu tertutup kembali tanpa ada siapapun yang masuk atau keluar. Pada awalnya, kejadian seperti itu dianggap sebagai gangguan teknis biasa. Tetapi ketika hal tersebut terjadi berulang kali pada jam yang hampir sama setiap malam, sebagian petugas mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di beberapa gedung lama yang kini dialihfungsikan menjadi kantor modern, cerita yang beredar lebih spesifik. Ada lantai tertentu yang jarang dipakai karena dianggap membawa suasana tidak nyaman. Karyawan yang lembur hingga lewat tengah malam sering merasa seperti ada seseorang berdiri di belakang mereka saat sedang bekerja di depan komputer. Ketika menoleh, tidak ada siapapun di sana, tetapi pantulan di layar monitor kadang memperlihatkan bayangan yang tidak sesuai dengan posisi ruangan. Apartemen-apartemen tinggi di Jakarta juga memiliki cerita sendiri. Beberapa penghuni pernah melaporkan suara langkah kaki di lorong pada pukul 3 atau 4 pagi, saat sebagian besar penghuni sudah tertidur. Suara itu terdengar jelas seperti seseorang berjalan perlahan menyusuri koridor, berhenti tepat di depan pintu salah satu unit, lalu melanjutkan langkahnya tanpa pernah terdengar suara pintu terbuka. Ada pula cerita tentang unit kosong yang lampunya terlihat menyala dari luar, padahal tidak ada penghuni di dalamnya. Ketika pihak pengelola memeriksa, listrik di unit tersebut dalam keadaan mati dan tidak ada aktivitas apapun. Rumah sakit di Jakarta, terutama yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu, juga tidak lepas dari cerita-cerita yang beredar di kalangan tenaga medis. Perawat yang bertugas di shift malam sering mendengar suara troli didorong di lorong tertentu meskipun tidak ada jadwal pengantaran pasien. Kadang terdengar suara panggilan dari ruang rawat yang sebenarnya sudah kosong atau tidak lagi digunakan. Beberapa dokter memilih untuk tidak membicarakan pengalaman mereka secara terbuka, tetapi di antara sesama staf, cerita itu tetap ada. Ada yang pernah melihat sosok berdiri di ujung lorong ruang operasi ketika lampu sebagian sudah dimatikan. Ada yang merasa dipanggil oleh suara pasien yang sudah tercatat meninggal beberapa jam sebelumnya. Yang membuat Jakarta berbeda adalah latarnya yang sangat modern. Semua kejadian aneh terjadi di tengah sistem keamanan canggih, kamera pengawas, kartu akses elektronik, dan pencahayaan terang. Tidak ada suasana kabut atau bangunan tua yang runtuh. Semuanya terlihat normal, terawat, dan aktif pada siang hari. Justru karena itulah banyak orang merasa lebih terganggu. Salah satu kisah yang cukup dikenal di kalangan pekerja malam adalah pengalaman seorang staf IT yang bertugas memeriksa server di gedung perkantoran besar. Ia sering datang sendirian pada malam hari karena sistem jaringan biasanya lebih mudah dicek saat tidak ada aktivitas kantor. Suatu malam, saat sedang berada di ruang server yang tertutup rapat dan dingin, ia mendengar suara pintu dibuka dari luar. Ia yakin hanya dirinya yang memiliki akses pada jam tersebut. Ketika ia keluar untuk memeriksa, lorong dalam keadaan kosong.
Namun lampu di ujung koridor berkedip beberapa kali sebelum akhirnya stabil kembali. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya gangguan listrik. Beberapa menit kemudian, ponselnya menerima notifikasi dari sistem keamanan gedung yang menunjukkan bahwa ada akses kartu masuk ke lantai tersebut tepat 5 menit sebelumnya. Ketika ia memeriksa log data, kartu yang digunakan tercatat sebagai kartu milik seorang mantan karyawan yang sudah tidak bekerja di perusahaan itu sejak lebih dari 1 tahun lalu. Sejak kejadian itu, ia tidak pernah lagi datang sendirian pada malam hari. Jakarta juga memiliki kisah tentang pusat perbelanjaan yang terlihat ramai dan penuh cahaya pada siang hari, tetapi terasa berbeda setelah tutup. Beberapa petugas kebersihan mengaku melihat sosok anak kecil berlari di lantai atas saat seluruh toko sudah dikunci. Ketika dikejar karena mengira ada pengunjung tertinggal, sosok itu menghilang di tikungan eskalator. Rekaman kamera pengawas tidak menunjukkan apapun. Yang membuat banyak orang bertanya-tanya adalah kesamaan waktu terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Banyak kejadian dilaporkan terjadi antara pukul 2 hingga 4 pagi, saat aktivitas kota berada pada titik terendah. Pada jam-jam itu, suara kendaraan berkurang, lalu lintas data menurun, dan sebagian besar orang berada dalam kondisi tidur paling dalam. Beberapa orang percaya bahwa gedung-gedung tinggi yang berdiri di atas lahan yang memiliki sejarah panjang menyimpan jejak masa lalu yang tidak sepenuhnya hilang. Jakarta telah melalui berbagai periode sejarah, dari masa kolonial, pendudukan, konflik sosial, hingga pembangunan besar-besaran yang mengubah wajah kota secara drastis. Banyak bangunan modern berdiri di atas lokasi yang sebelumnya memiliki cerita sendiri. Namun terlepas dari apapun penjelasannya, satu hal yang sering disepakati oleh mereka yang pernah mengalami kejadian aneh di Jakarta adalah perasaan tidak sendirian di tempat yang seharusnya kosong. Gedung-gedung tinggi mungkin terlihat kokoh dan modern, tetapi ketika lampu sebagian dipadamkan dan hanya tersisa beberapa titik cahaya di antara ratusan jendela, ada kesan bahwa kota ini menyimpan lebih banyak penghuni daripada yang tercatat secara resmi. Jakarta mungkin tidak memiliki kabut tebal seperti Bandung atau aura mistis tradisional seperti Yogyakarta, tetapi ia memiliki sesuatu yang lain, ruang-ruang kosong di antara beton dan kaca, yang tetap ada meskipun manusia keluar masuk setiap hari. Dan di ruang-ruang kosong itulah, sebagian orang merasa bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian.